Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa setanah air dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan ditetapkan iman dan Islamnya, dan senantiasa diberi kekuatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bagi para pecinta ilmu hikmah, mudah-mudahan wirid kalian bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, dan mudah-mudahan wiridnya berhasil, wiridnya ada guna dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui saudaraku, apalagi para pecinta ilmu hikmah, apalagi para spiritualis, perlu diketahui ketika kalian masuk ke ruang, baik itu rumah yang dihuni atau rumah kosong ataupun ruang lainnya, jangan lupa ketuk pintu, karena itu sangat penting. Dan ucapkanlah salam, apalagi masuk ke rumah orang lain maksudnya, ucapkanlah salam. Ketuk pintu, dok dok dok, assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup assalamualaikum. Ya. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Pertama, kita mengucapkan salam, jelas itu mendoakan ya kepada orang yang ada di rumah dan seluruhnya, karena pakai pakai jamak ya. Kemudian manfaat yang lain, ketika rumah itu yang memiliki rumahnya tidak ada atau tuan rumahnya sedang pergi, tapi istilahnya ketika kalian masuk sudah salam ya, pastinya fungsinya banyak. Pertama, karena kalian sudah mendoakan, walaupun tuan rumahnya tidak ada, tentu saja ada manfaatnya. Atau tuan rumahnya ada tapi tidak mendengar, itu juga sudah ada manfaatnya. Termasuk ketika ke rumah kosong ya, atau ruang-ruang lainnya, karena biasanya gini saudaraku, di rumah kan masih ada ruang lain ya. Misalnya ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada dapur, dan lain sebagainya. Itu semuanya kalian itu harus jangan selalang-selonong. Misalnya mau ke kamar mandi, ketuk dulu. Fungsinya apa? Dan ini saya sampaikan karena saya sering mengalami hal itu. Ketika di kamar mandi, atau di kamar apapun, atau di rumah kosong misalnya, di situ ada sosok ya, baik itu sosok gaib atau sosok yang non gaib, tentu saja nanti pasti ketika ada ketukan pintu atau suara assalamualaikum, gaib pasti akan pergi ya. Tidak hanya gaib, misalnya binatang, mau itu binatang berkaki 4 atau binatang yang panjang yang biasa kalian sebut ular misalnya atau lainnya, itu pasti akan minggir saudaraku. Contoh, pada waktu itu saya di kamar mandi ya, maksudnya mau masuk ke kamar mandi, pintunya kan tertutup, tapi tidak tertutup, maksudnya masih ada lubang. Nah, saya ketuk dulu, tuk tuk tuk. Ternyata ada yang lewat, lari itu. Apa coba? Binatang yang berbisa yang tadi saya sebutkan. Itu manfaatnya. Coba kalau tidak saya ketuk, tiba-tiba saya masuk, lewat, terus akhirnya papagan sama saya misalnya, ya bisa jadi cetet ya kan. Tapi kalau ketuk dulu, tok tok tok, kabur dia langsung, cari lubang terus pergi keluar ya kan. Nah,
Itu sudah 2 kali. Yang satunya itu kecil-kecil tapi hitam ya, itu di dinding. Ya. Ternyata ketika saya ketuk pintu, itu langsung pada kabur. Ada yang jatuh tapluk, ada yang langsung kabur lewat dinding karena belum diaci kan, otomatis bisa buat lewat. Nah itu. Kemudian pada waktu saya di pesantren, ya, di tempat wudhu, ya, di tempat wudhu itu yang dekat kamar saya, kamar asrama, dan satunya di tempat wudhunya Pak Kiai, karena tempat wudhunya kan tidak di dalam. Jadi ini dalam Romo, di sini tempat wudhu atau kamar mandi lah ya. Nah, itu yang di dekat kamar pesantren atau kamar asrama, di situ ketika saya mau masuk ke kamar mandi, saya tidak mengucapkan salam. Ya. Ternyata ada sosok yang luar biasa yang saya kaget sampai saya lari dan akhirnya saya terjatuh. Kemudian ketika saya di kamar mandi yang kedua, itu yang di tempatnya Romo, ya, saya salam dulu atau ketuk pintu ya, saya ketuk pintu. Ternyata ada angin yang panas, pergi. Nah, akhirnya aman. Tapi bagaimana kalau tidak ketuk pintu, tiba-tiba masuk, di situ sudah ada sosok, bisa jadi nanti jatuh karena takut, padahal pintu sudah terkunci misalnya, kan bahaya. Nah itu manfaatnya saudaraku. Jadi ketuk pintu dan salam itu sangat diperlukan. Kalau sudah di rumah ya, kalau ke kamar mandi tidak harus salam tapi ketuk pintu. Ketuk pintu itu pokoknya penting saudaraku. Nah kalau masuk rumah ya ucapkan salam. Kalau rumah kosong ya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ditambah itu ya. Kalau rumah yang masih dihuni ya assalamualaikum, atau sampai wabarakatuh juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi itu kayak pidato ya. Biasanya kalau masuk rumah cukup dok 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 assalamualaikum, dok 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 assalamualaikum gitu. Tapi dilanjut wabarakatuh juga ya boleh gitu loh. Cuman kayak pidato nantinya, dok 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu ya, kayak orang pidato. Tapi kalau biasanya yang umum ya dok 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 assalamualaikum, kan gitu. Nah, kalau rumah kosong ya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin gitu loh. Tapi kalau saya biasanya kalau masuk rumah kosong, pertama assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, seperti itu. Dan ketuk pintu, kita masuk ya. Tapi kalau ya buat apa masuk ke rumah kosong? Ya mungkin ada kepentingan lah seperti itu ya saudaraku. Nah, pokoknya saudara-saudaraku semuanya, jangan menyepelekan hal kecil ini. Masuk ruang, ketuk pintu, ucapkan salam, dan lebih bagusnya lagi doa. Rumah kosong, ketuk pintu, salam, dan doa. Perbedaannya kalau rumah kosong ya hanya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tapi kalau rumah yang ada penghuninya, ada orangnya, ada tuan rumahnya, ya cukup assalamualaikum, seperti itu. Nah, ini hal yang biasa disepelekan. Padahal sangat penting ketuk pintu dan juga salam. Tapi kalau sudah di dalam rumah, mau masuk kamar mandi, ya tidak harus assalamualaikum, tidak masalah, di rumahnya sendiri. Ya cukup ketuk pintu saja. Atau misalnya di der, nanti kalau ada sesuatu pasti akan pergi. Nah itu maksudnya saudaraku. Seperti itu ya, ini hanya sekedar istilahnya berbagi pengalaman agar nantinya kalian semua juga paham dan tahu seperti itu. Bukan berarti saya mengajari kalian, ya hanya berbagi pengalaman saja. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.